Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab kitab ke-48, Kitabudz Dzikri wad Du'ai wat Taubati wal Istighfar. Kitab tentang zikir. Zikir itu dzakara yadhkuru dzikran. Berzikir itu artinya menyebut, mengingat. Nah, itu makna zikir secara lughah. Wa du'a, dan berdoa. Berdoa, da'a yad'u itu memanggil, menyeru. Nah, secara bahasa betul. Wa taubati, dan taubat. Taubat kalau secara lughah artinya kembali. Jadi taba yatub sama dengan anaba yunib, jadi kembali kepada Allah. Wal istighfar, dan istighfar yaitu minta ampun. Kita lihat hadisnya. Yang pertama hadis nomor 1713. Babnya babul hathi ala dzikrillahi ta'ala. Bab dorongan, anjuran untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Jadi kalau di hadis itu ada yaqulullah atau qala Allah, itu adalah hadis qudsi. Hadis yang isinya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bedanya ayat Al-Quran dengan hadis qudsi? Di antara bedanya, satu, kalau Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran turun dari Allah itu lafzan wa ma'nan. Lafadznya berikut maknanya. Kayak alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Turun dari Allah ya begitu, lafadznya seperti itu, maknanya juga seperti itu, lafzan wa ma'na. Nah, kalau hadis qudsi yang turun kepada Rasul itu maknanya saja, lafadznya, redaksinya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam hal yang masalah yang sama, kadang-kadang disampaikan oleh Rasul beberapa kali, lafadznya kadang-kadang beda, tapi maknanya sama. Contohnya hadis tentang waliullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Itu di satu ketika Nabi katakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan perang kepadanya. Nah, sekali tempo Nabi katakan, man adali waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa memusuhi waliku, berarti dia telah menantang aku berperang. Jadi lafadznya beda ya, tapi maknanya sama. Yang kedua, kalau Al-Quran sampai kepada kita itu secara mutawatir. Dari banyak sahabat ke banyak tabi'ut tabi'in, banyak dari tabi'ut tabi'in terus sampai kepada kita. Nah, itu. Nah, kalau hadis qudsi seperti hadis-hadis yang lain, maka kalau ditinjau dari sanadnya, ya ada yang kuat, ada juga yang tidak. Ini dari segi sanadnya atau sumbernya, atau sandarannya. Baik, ini sih tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi.
Di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, ana inda dhanni abdi bi, aku Allah itu menurut dhan, dugaan, keyakinan hambaku terhadapku. Baik, sampai sini dulu. Jadi Allah katakan ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai dengan dugaan, maksudnya keyakinan hambaku terhadapku. Apa ini maksudnya? Di Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa maknanya adalah makna dhanni abdi, dugaan hambaku adalah dhannul ijabati 'inda du'a, dugaan keyakinan hamba ketika berdoa. Jadi beliau mengartikan begitu, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan dugaan keyakinan hambaku terhadapku. Apa itu? Ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau dalam berdoa kita yakin Allah akan kabulkan doa kita dikabul. Tapi kalau tidak yakin, ya tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, yang kedua kata beliau, wa dhannul qabuli 'inda taubah. Nah, keyakinan, dugaan dikabul, diterima oleh Allah ketika bertaubat. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, biar taubat kita diterima Allah, kita yakin bahwa taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannul maghfirati 'indal istighfar, dan dugaan keyakinan ampunan, yakni diampuni Allah ketika dia minta ampun. Wa dhannul mujazati 'inda fi'lil ibadati bi syurutiha, dan dugaan keyakinan bahwa akan dimaafkan oleh Allah lah, dilewatin, dimaafkan ketika beribadah bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Tamassukan bisadiqi wa'di. Nah, hal ini karena berpegang kepada janji Allah, dengan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat. Jadi ini yang dimaksud dengan ana inda dhanni abdi bi menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi kaitannya dengan ketika berdoa, ketika kita bertaubat, ketika kita istighfar dan seterusnya. Nah, jadi dengan demikian di dalam berdoa, di dalam bertaubat, istighfar dan seterusnya, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa doa kita, taubat kita, istighfar kita akan diterima oleh Allah. Harus husnudzan terhadap Allah. Husnudzan itu penting. Berpraduga baik terhadap Allah. Di Sahih Muslim malah Nabi katakan, la yamutanna mu'min illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali seorang mukmin mati kecuali dalam keadaan dia berprasangka baik terhadap Allah. Jadi ketika kita mati, kita husnudzan, insyaallah dosa kita diampuni Allah, insyaallah amal kebaikan kita diterima oleh Allah. Tetapi husnudzan itu nggak bisa juga dibuat-buat. Sebab di hadis yang lain Nabi katakan, ada nanti orang yang menghadap Allah tidak berbekalkan ibadah ini, ibadah itu. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kau tidak lakukan ini itu? Kunna nuhsinu dhanna billah. Dulu ya Allah kami berprasangka baik terhadap Allah. Masa iya sih nggak diampuni dosa saya? Tapi nggak berbuat baik, nggak istighfar. Nah, maka kata Rasul, lau ahsanu dhanna ahsanul amal. Kalau memang benar mereka membaguskan prasangka terhadap Allah, bukan hanya prasangkanya yang dibagusin, tapi juga amalnya, perbuatannya juga diperbaiki. Jadi husnudzan tadi ya nggak bisa juga ya dibuat-buat. Kalau kita sudah banyak istighfar, kita bertaubat, kita memperbaiki diri, nah baru bisa
husnudzan insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan Imam Al-Qurtubi ini sesuai dengan sabda Rasul itu ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin, kamu yakin bahwa akan diijabah. Nah, kaitannya dengan adab dan dalam berdoa itu salah satunya itu tadi, yakin doa kita akan diijabah. Pantesan sering ini ya, sering nggak dikabul doa kita ya, karena nggak yakin. Kalau berdoa nggak yakin, kalau ke dukun yakin ya. Orang itu gimana ya? Ke Allah malah nggak yakin. Nah, jadi saya contohkan bapak saya dulu cerita, dia punya kiainya ini punya bapak, jadi yang disebut kiai sepuh. Itu ada sapi lumpuh, diusap, didoain, berdiri, jalan. Nah akhirnya karena terkenal itu ditanya sama bapak saya, Pak Kiai, apa doanya? Bacaannya apa tuh? Bisa sapi lumpuh bisa jalan, sama yang kamu baca. Ya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa rabba apa? Adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kok saya berdoa nggak ini? Kamu nggak yakin sih. Jadi salah satu adab dalam berdoa yakin bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah. Lalu adab-adab yang lain banyaklah. Tadarru'. Tadarru' itu kan merendah-rendahkan diri, memohon-mohon gitu. Jadi kadang-kadang kita berdoa tapi di hati kita masih ada takaburnya. Kalau berdoa kita letakkan segala urusan kepada Allah. Tadarru' wa khufyah dan seterusnya lah tentang adab-adab yang lain dalam berdoa kepada Allah. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama, Allah berfirman dalam hadis tadi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya kalau dia berzikir kepadaku, kalau dia menyebut aku, kalau dia mengingat aku. Ya, kalau ada seorang ulama yaitu Ibnu Abi Jamrah, dia katakan ma'anahu fa ana ma'ahu bihasbi ma qasada min dzikrihi li. Aku bersamanya sesuai dengan tujuannya ketika dia berzikir kepadaku. Nah, jadi kemudian zikir itu bisa zikir bil lisan, hanya dengan lisan saja. Lalu bil qalbi, dengan hati saja. Ayyakuna dzikru bil lisani faqat au bil qalbi faqat au bihima, atau dengan kedua-duanya. Au bimtithalil amri wajtinabin nahi, atau dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Jadi dari mana beliau simpulkan tadi itu? Bahwa ada zikir bil qalbi saja, ada juga zikir bil lisan saja, ada juga zikir bihima bil qalbi wal lisan, ada juga zikir nggak ngomong tetapi dia jalankan apa yang diperintahkan Allah dan dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu diambil dari berikutnya ini. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Maka jika dia berzikir kepadaku fi nafsihi, dalam dirinya, ini dalam hatinya. Ada orang yang mengingat Allah dalam hatinya meski mulutnya tidak sebut Allah, tapi hatinya selalu ingat Allah. Nah, kalau yang dicontohkan Rasul bagaimana? Ya dua-duanya. Kayak Aisyah katakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasul itu berzikir kepada Allah dalam keadaan apa saja. Kalau selalu mengucapkan nggak selalu. Ada ketidur Rasul nggak ngucap apa-apa.
Tapi kata Aisyah ala kulli ahyani. Kok bisa Rasul tidur juga berzikir Allah kepada Allah? Ya, karena di antara sifat Rasulullah SAW, baik yang tertera di dalam kitab Taurat atau yang disabdakan Rasul, itu adalah yanamu aina wala yanamu qalbu. Dua matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Karena ada Yahudi datang kepada Rasul, beritahu kami tentang beberapa hal. Nah, kalau benar engkau bisa jawab berarti Nabi. Dia janji dong, kalau saya bisa jawab masuk Islam. Iya. Nah, dijawab satu-satu, diantaranya dia tanya kaifa hadzan nabiyul ummi. Bagaimana nabi yang ummi ini di dalam Taurat? Nah, Nabi jelaskan yanamu qalbu, yanamu ainah wala yanamu qalbu. Dua matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Allahumma na'am, ya Allah benar. Beberapa hal ditanyakan tuh benar semuanya. Nah, terakhir, man waliyuka minal malaika. Walimu, pendampingmu dari para malaikat siapa? Jibril. Dan semua nabi juga pendampingnya Jibril. Jibril sih coba Mikail. Enggak jadi beriman. Itu namanya juga Yahudi ya. Dari dulu begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau Rasul, kalau Aisyah katakan ya dzikrullah ala kulli ahyani, ya sebab Rasul tidur pun hatinya tidak tidur. Kalau kita apa ini? Ya Ber, mata merem ya. Hatinya kemana-mana. Kata Rasul enggak. Ya apa? Ya namu ainah wala ya namu qalbu. Dan kembali ke hadis ini. Nah, orang yang berzikir kepada Allah fi nafsihi, berarti ada orang yang hatinya selalu ingat Allah aja. Tapi jangan juga begini, udah yang penting hati kita ingat Allah, nggak zikir nggak apa-apa. Sing penting eling gitu kan ya. Yang penting eling. Nggak begitu kalau seorang muslim. Kalau muslim ya pegangannya kitab Allah, sunnah Rasul, hadis Rasulullah SAW. Rasul ya di hati ya di lisan, zikirnya dua-duanya. Kayak zikir pagi petang, zikir yang lain itu banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, karena itu Allah katakan fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir kepadaku dalam hatinya, aku juga sebut dia dalam hatiku, pada diriku atau dalam hatiku. Jadi tergantung kita ingat Allah dalam hati, Allah ingat kita, Allah sebut kita. Wa in dzakaroni fi malain, dan jika dia sebut aku, dia berzikir kepadaku di tengah-tengah mala, di tengah-tengah banyak orang, maka dzakartuhu fi malain khairin minhum. Aku sebut dia di tengah-tengah mala, yang di sini maksudnya para malaikat yang lebih baik dari mereka. Jadi kita berzikir di tengah banyak orang, disebut-sebut nama kita oleh Allah di kalangan para malaikat, yang malaikat lebih baik dari kita. Baik, jadi itu orang yang berzikir kepada Allah, disebut-sebut nama kita oleh Allah. Kayak di hadis yang lain, satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Satu kaum tidak berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Ngapain? Yatluna fihi kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmah. Wa haffatumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Insya Allah kita sekarang lagi dikelilingi oleh malaikat. Enak mana? Dikelilingi setan, dikelilingi malaikat. Nah, yang nggak biasa, nggak betah di majelis yang dikelilingi malaikat. Lebih suka di majelis yang dikelilingi syaitan. Sebaliknya, insya Allah kalau kita biasa tinggal di majelis seperti ini, nggak betah juga di majelis yang banyak setannya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Enggak yang begitu-begituan ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Baik, saya lanjutkan. Kemudian apa yang keempat adalah apa?
wa ghasyiatum rahmatullah wa dzakarahumullah fi man indah, disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Apa enggak bangga kalau nama kita disebut Allah? Tuh, Kiki tuh lagi ngaji di Masjid Al-Manar, kan bangga kita ya. Nama kita disebut oleh Allah. Disebut bupati aja girangnya bukan main, ada bupati datang. Nah, teman saya sekolah dulu waktu di SD. Girang tuh, teman dikasih duit juga enggak doang tuh, teman saya tuh jadi bupati. Iya jadi bupati, yang ente tetap aja begitu gitu ya. Itu senang kita. Gimana nggak senang kalau nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat Ubay bin Ka'ab tuh nangis. Namanya disebut Allah nangis. Yang Nabi katakan, wahai Ubay, aku disuruh Allah membacakan kepada engkau lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya. Dia tanya, wahal sammani, Allah sebut nama saya ya Rasul. Iya, nasab dan juga nasabmu, Ubay bin Ka'ab. Nangis ya, karena namanya disebut-sebut oleh Allah. Apa ya rahasianya, hikmahnya? Ternyata Ubay bin Ka'ab salah satu sahabat yang menjadi narasumber untuk belajar Al-Quran. Ada beberapa sahabat, semuanya juga ini sahabat Ahlul Quran, tapi terutama kayak Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan juga yang lain-lain. Baik, kembali ke hadis yang kita pelajari. Saya ulangi lagi. Jadi ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi malain dzakartu fi malain khairin minhum. Nah, selanjutnya wa in taqarraba ilayya bi shibrin, dan jika dia taqarrub itu mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, disambut oleh Allah, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku dekatkan diri kepadanya satu hasta. Kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah mendekat sehasta. Lanjutannya wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan jika Allah dekatkan diri kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku dekatkan diri kepadanya satu depa. Nah, wa in atani yamshi, dan jika dia datang kepadaku berjalan, ataituhu harwalah, aku mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Nah, insyaallah semuanya tadi dalam arti majazi, yakni kalau kita mendekatkan diri kepada Allah baru sedikit saja, Allah sudah lebih banyak lagi sambut kita, mendekatkan diri kepada kita. Nah, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang bab berikutnya, babun fi asma'illahi ta'ala wa fadli man ahsaha. Bab tentang nama-nama Allah Ta'ala, wa fadli man ahsaha, keutamaan orang yang menghitungnya, yang menghinggakannya. Di hadisnya hafidhaha, yang menghafalnya. Baik, hadisnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Jadi untuk menegaskan 99, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa menghitungnya, menghinggakannya, dia masuk surga. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, wa huwa witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil, satu, menyukai yang ganjil, maka nama Allah juga ganjil, 99. Baik, lalu apa yang dimaksud bahwa inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, sungguhnya Allah punya 99 nama. Apakah nama Allah itu hanya 99? Ya, itu yang diajarkan kepada kita. Tetapi yang sesungguhnya berapa nama Allah, Allah sendiri yang maha tahu. Karena di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi mengajarkan sebuah doa buat kita, yaitu Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, ibnu abdika,
Aku adalah anak hambamu, hamba lelaki yaitu bapak kita. Wa ibnu amatik, anak hamba perempuanmu, ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, berlalu padaku hukummu. Adlun fiya qada'uk, berlaku adil untukku qada'mu. Lalu as'aluka bi kulli ismin huwalak, aku minta kepada engkau dengan setiap nama yang jadi milikmu. Nah, ini tawassul yang diajarkan Rasul, yaitu at-tawassul bil asma'il husna, tawassul dengan al asmaul husna. As'aluka bi kulli ismin huwalak, aku minta kepada engkau melalui perantaraan setiap nama yang jadi milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang kau pakai untuk menamai dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Awis ta'tsarta bihi, atau yang kau simpan fi ilmil ghaibi 'indak, di khazanah ilmu gaib yang ada di sisimu. Berarti nama Allah kan banyak yang diajarkan kepada kita, yang 99. Anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi, supaya engkau jadikan Al-Qur'an ini sebagai rabi'a qalbi, penyiram hatiku, dan seterusnya. Nah, lalu dari hadis tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa yang sesungguhnya nama Allah ya Allah yang tahu. 99 itu yang diajarkan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, kita disyariatkan oleh Rasul bertawassul dengan al asmaul husna. Jadi buat apa saja al asmaul husna? Satu, untuk menyeru Allah, untuk memanggil Allah. Qul id'ullah awi da'ur rahman, katakan panggillah Allah, serulah Allah atau serulah ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, yang mana saja yang kamu seru, Allah memiliki nama-nama terbaik. Jadi terserah mau yang mana saja, mau Allahumma atau ya Allah atau ya Rahman, ya Rahim atau mana saja boleh. Falahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Yang kedua, untuk tawassul tadi. Yang ketiga, ya untuk dihafal. Sabaran itu bukan hanya dihafal, ya dihafal, dipahami. Sebab di satu hadis, man hafidhaha, barang siapa menghafalnya. Nanti di riwayat lain, man ahsaha dakhalal jannah, dia masuk surga. Apa iya? Ngapalin doang? Ya bukan hanya ngapal, menghafal, ya dihafal, dipahami, diyakini. Nah sekarang hafal sih nama Allah, semuanya hafal yang 99, tapi ternyata nggak dijalankan. Tahu nama Allah Ar-Razzaq, giliran minta rezeki ternyata menduakan Allah, minta kepada selain Allah. Nanti cari-cari pembenaran. Wah, namanya manusia kan juga mesti ikhtiar. Oh, ikhtiar. Kadang setan tuh kalau bungkus yang jelek-jelek itu bungkus ini bungkusnya bagus ya, kemasannya masya Allah. Kedukun dibilang ikhtiar. Kan dia pakai istilah-istilah agama. Saya pernah juga dengar orang ngomong, ya Pak, namanya manusia kan kudu ikhtiar, syariat kita jalanin, hakikat Tuhan yang punya. Apa maksudnya? Syariat kita jalanin, hakikat Tuhan yang punya, tapi kedukun. Jadi kedukun dibilang syariat, ya bukan syariat, maksiat lah kedukun, syirik lagi ya. Nah, jadi kadang-kadang cara setan menjerumuskan pakai istilah-istilah yang bagus, katanya Allah Ar-Razzaq, tapi giliran memohon menduakan Allah, katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kok putus asa terhadap rahmat Allah? Nah ini yang saya maksud. Jadi dipahami, diyakini, diaplikasikan dalam kehidupan. Nah insya Allah ini yang dakhalal jannah, membuat seseorang masuk surga. Jadi innalillahi tis'atan wa tis'in asman mi'ah illa wahid man ahsaha dakhalal jannah, yang menghitungnya, yang menghafalnya dia akan masuk surga. Nah, kemudian tentang nama-nama Allah ini juga begitu. Kalau Al-Qastolani beliau katakan
Walamma kanat ma'rifatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi tauqifiyah. Nah, ketika soal mengetahui nama-nama Allah Ta'ala itu dan sifatnya tidak bersifat tauqifi. Tauqifi itu dari Allah. Jadi nama Allah yang memberitahukan Allah, udah paten dari Allah begitu. Nggak bisa pakai ini. Allah itu sifatnya begini, tauqifiyah itu. Allah, kok kita yang menentukan? Ya Allah yang memberitahukan kepada kita. Maka innama tu'allima min tariqil wahyi was sunnah. Itu hanya innama tu'lam gitu. Min tariqil wahyi was sunnah. Dia diketahui dari jalan wahyu dan sunnah. Hanya langsungnya dia bisa diketahui dengan jalan wahyu dan sunnah. Jadi walam yakun lana an natasarrafa fiha bima lam dan seterusnya. Dan kita tidak berhak itu untuk mikir-mikir, ngatur-ngatur yang mana ilmu kita tidak sampai ke sana. Jadi tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya itu sifatnya tauqifi, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian saya tambahkan satu hadis lagi, hadis 1715 ya. Babul azmi bid du'a wala yaqul in syi'ta. Bab tentang menyangatkan, menekankan dalam berdoa. Jangan dia mengatakan jika engkau mau. Ya Allah berilah rahmat aku kalau engkau mau. Ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Enggak boleh begitu. Jadi yang sungguh-sungguh. Nah, dalilnya ini hadits Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Apabila salah seorang dari kamu berdoa, adalah dia azamkan, yakni disangatkan dalam meminta. Wala yaqulanna, dan jangan sekali-kali dia mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah kalau engkau mau berikan kepadaku. Jadi mohon ke Allah kayak begitu ya, sombong ya, nggak butuh berarti dia ya. Ya Allah berikan kepadaku jika engkau mau. Fa innahu la mustakrihalah. Nggak ada yang bisa memaksa Allah. Karena nggak ada yang bisa memaksa Allah, maka kita mintanya yang sungguh-sungguh. Ya Allah berikan kepada hamba, kan tadarruan wa khufyan, khaufan wa tama. Jadi berdoa itu khaufan wa tamaan. Ada yang mengartikan khaufan wa tamaan, khauf takut terhadap adab Allah, tamaan tamak yakni berharap terhadap ganjaran Allah, surga Allah. Tapi ada juga karena berkaitan dengan doa, maksudnya adalah khaufan, takut kalau tidak diterima oleh Allah. Kalau takut nggak diterima kan sungguh-sungguh ya. Ya Allah terima ya Allah, saya butuh benar ya Allah. Wa tamaan, dan berharap, tamak, sangat berharap supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan sekali-kali salah seorang dari kamu mengatakan ya Allah ampuni untukku jika engkau mau. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah rahmati aku, sayangi aku jika engkau mau. Tetapi kata Rasul liya'zimil mas'alah, hendaklah dia sangatkan dalam meminta, fa innahu la mukrihalah, sebab tidak ada yang bisa memaksa Allah. Baik, hadisnya sampai dengan hadis 1716. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silahkan tafadhol. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya al-maksrah sama zikir paling pertama? Sama adakah ketentuan atau dalil-dalil yang dibacakan di zikir paling pertama? Adakah dalil-dalil gimana? Yang dibaca dalam zikir paling pertama itu? Oh ya, ya. Kayaknya ada perbedaan al-maksrah. Nah, ya. Maknanya dulu ya.
ma'thur, yang diriwayatkan lah gitu. Athar, tahu kayak athar ya? Kayak maksudnya al-ma'thurat, zikir-zikir yang ada di dalam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu arti al-ma'thurat gitu. Nah, sebetulnya zikir pagi petang yang diajarkan Rasul itu banyak. Lalu ada yang menghimpun, misalnya di zikir pagi dan petang tadi. Ada yang menghimpun lagi al-ma'thurat. Al-ma'thurat yang bikin juga bukan hanya satu ulama kan, ada beberapa ini kan. Jadi yang sesungguhnya yang kita baca tadi, kalau memang di situ ada sumbernya dari Bukhari, Muslim atau lainnya, ya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau mau dibaca semua, yang penting ada sumbernya dari hadis yang sahih, ya silahkan. Gitu. Jadi kayak dikir pagi dan petang siapa nih yang nyusun? Kan banyak juga yang nyusun. Yang susunan siapa ini? Itu kan disebutkan, diriwayatkan oleh ini kayak yang mengajarkan zikir istighfar 100 kali. Dasarnya apa? Dasarnya pasti tulis rawahu Muslim. Nah, misalnya Nabi katakan ya ayyuhan nas istaghfiru rabbakum wa tubu ilai. Wahai manusia, istighfarlah kepada Tuhan kamu dan bertaubatlah kepadanya. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilai, karena aku istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah 100 kali. Maka yang menyusun zikir pagi petang tadi katakan baca pagi hari atau sehari 100 kali. Itu dasarnya hadis tadi. Nah, yang lain-lain semuanya begitu. Jadi yang sesungguhnya itu zikir-zikir yang diajarkan Rasul. Mau dibaca semua silahkan, dibaca sebagian juga silahkan. Karena Nabi nggak katakan harus dibaca semua, enggak. Itu kan dari banyak hadis dihimpun dalam buku tadi. Itu ya Pak ya. Nah, jadi terserah Bapak mau jalankan semua silahkan. Yang penting ada dasar hadis yang sahih. Terus baca apa lagi nih? Asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya. Ya, kan ada ini ya, ada sumbernya. Nah, itu biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang kedua tadi apa Pak pertanyaan? Enggak, itu namanya, yang nama kumpulannya itu, yang satu dikasih nama itu, yang satu lagi dikasih nama nih. Terserah kasih nama aja, apa saja. Apa orang suka bilang ada apa namanya? Yang orang suka baca apa? Ratib sama aja. Ratib kan yang menyusun ulama ini, ulama itu gitu. Tapi asal diambil dari hadis-hadis sahih silakan dijalankan. Tapi kalau bukan hadis, dasarnya ya nggak usah. Karena uswah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya silakan. Ya silakan Pak Ji. Kalau berzikir itu boleh dalam hati ya? Ya. Bacaan zikir itu kita tidak ucapkan, tapi kita baca dalam hati. Baik, ini kalau mengingat Allah boleh dalam hati. Kayak hadis Rasul. Ya, kan mengingat dan menyebut. Tapi zikir-zikir yang tadi itu diucap juga oleh Rasul. Jadi bukan hanya di dalam hati, tapi juga diucapkan oleh Rasul SAW. sama seperti halnya dengan bacaan sholat Ya betul. hanya di dalam hati saja ya. Nah ya kalau mengingat Allah saya pakai ini saja boleh. Ya seperti yang kata Rasul. Ya dzkurullah ala kulli ahyani. Karena saya tadi melihat seseorang kelihatan sholat tapi bibirnya itu tidak. Oh ya nggak seperti sholatnya Rasul. Jadi kalau Rasul sholat ya diucap, bukan hanya dalam hati. Soalnya dia macam gitu ya, nggak, bibirnya nggak bergerak gitu. Tapi kalau ditanya kok nggak dibaca, ya Allah juga tahu. Ya nggak sholat juga Allah tahu. Kalau alasannya Allah juga tahu. Ya memang syariahnya begitu.
Ada cara Rasul diucap, bukan. Bahkan dengan imam takbir itu ikut-ikutan takbir hanya pada takbiratul ihram saja. Di takbir lainnya itu tidak ikut. Iya, iya. Tidak ikut takbir. Ya. Padahal perintahnya gimana? Nih, salah satu hadisnya begini Pak Jin. Kalau soal sholat berjamaah, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanyalah sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Tuh, disuruh bertakbir. Maka jika imam bertakbir, fakabbiru, bertakbirlah. Tapi juga jangan mendahului imam. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Jangan kamu bertakbir hingga imam bertakbir. Terus itu wa idza raka'a, kalau dia rukuk farka'u, maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka. Jangan kamu rukuk hingga rukuk. Nah, ini yang masih banyak ini di masjid-masjid. Adu balap sama imam ya. Imam Allahu Akbar, dia buru-buru. Maksudnya tunggu selesai. Nah, bahkan di Sahih Muslim tuh dijelaskan para sahabat tidak membongkokkan badannya sehingga wajah Rasul sampai ke bumi. Jadi kalau Rasul sudah Allahu Akbar baru pada turun sujud. Nah, jadi belum namanya kejar-kejaran sama imam. Kejar-kejaran sama imam ya. Ya nggak boleh, Nabi larang. Ya silahkan. Kadang-kadang tuh nih Pak Haji, orang belum baca hadisnya tapi sudah komentar duluan, komentar negatif, kadang-kadang sedikit provokatif gitu ya. Masa aneh sholat di salah satu masjid tuh udah ke tengah kaki saya diinjek lagi, ke tengah diinjek lagi. Ya Allah, ini kan karena nggak baca hadisnya kan. Nah ya, padahal Nabi yang suruh kan, Nabi suruh merapatkan. Lalu gimana cara ini ya? Ya imam tuh harus proaktif. Jadi nggak boleh dibiarkan, nggak lihat makmum atau sawu sufufakum tapi nggak dilihat makmumnya. Ya dilihat. Jadi kalau Rasul sebelum para sahabat paham itu malah turun ke soft, dadanya diratakan. Nah, disuruh rata sampai paham gitu. Nah kita imam juga itu kan banyak imam yang dia pakai menghadap ke barat, menghadap ke kiblat, nggak nengok ke belakang. Sawu sufufakum, Allahu Akbar, makmumnya ada yang renggang, ada yang, padahal perintahnya memang disuruh rapat. Jadi yang ngomong Rasul itu kan di hadis jangan tinggalkan celah untuk syaitan, dibikin bercandaan, dibikin padahal itu sabda Rasul. Ya bacalah hadisnya sahih atau tidak. Kalau memang hadisnya dhaif ya jelaskan alasannya kenapa hadis itu dibilang dhaif. Saya begitu ya. Ya, silakan. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Iya. Nih alasan aja lah kalau nggak bisa ngomong yang tegas ya ngomong yang gimana. Ini kayak alasannya nggak nih, ngapain nggak nih, itu aja perutnya tahu kan nggak kenapa-napa nanti. Ya alasan gimana kayak apa? Ya cari 1001 alasan bisa lah. Apa ikut sudah jelas. Tempo hari kita bahas itu Belanda yang bawa yareh, itu Belanda yang bawa cara ulang tahun. Nah, terus anak-anak kreatif sih kalau yang gitu-gitu ya. Ada yang telur dipecahin di kepala dan sudah bukan dari Islam. Kalau ada yang
ngeyel ulang tahun dari Islam ya manalah. Nabi pernah ulang tahun, sahabat pernah ulang tahun, nggak ada. Apalagi kalau yang pakai happy birthday to you, pakai ditiup lilin, Allah, kita berarti ini ya masih bangsa yang terjajah. Nah, secara sosiologis kita masih bangsa yang terjajah, merasa yang dibawa oleh Belanda itu lebih baik. Ayo, paling berat kan, yang muda-muda. Sekarang diputer-puter, semuanya WA, barakallah fi umrik, biar ditraktir maksudnya, barakallah fi umrik. Sama aja, mau doain aja, nggak harus pas tanggal kelahiran. Mau doain barakallah fi umrik sekarang boleh, besok boleh, lusa boleh, begitu kan ya. Itu paling berat buat kalau dulu yang di kota-kota besar, ibu-ibu terutama, anaknya cucunya dia minta diulang tahunin diturutin. Nah di daerah belum ada waktu itu. Sekarang sampai ke kampung-kampung juga happy birthday. Happy birthday kayak Belanda. Baik, saya kira sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.